Malam itu kota diguyur hujan deras, seperti ingin mencuci segala dosa yang sedang direncanakan manusia di dalamnya. Di pinggiran kota, seorang jurnalis bernama Rahmat duduk di dalam mobilnya sambil mengetik cepat di laptop. Ia baru saja menemukan dokumen penting yang bisa mengguncang negara, bukti kolusi antara seorang politisi, seorang pengusaha besar, aparat kepolisian, dan seorang tokoh agama berpengaruh. Suaranya terekam di ponsel, dan ia tahu, ini bukan sekadar berita. Ini adalah bom waktu. Di tempat lain, 5 orang duduk mengitari meja bundar di sebuah villa tersembunyi. Mereka semua mengenakan pakaian hitam, wajah mereka tegang tapi tegas. Dia tahu terlalu banyak, ujar Farid, sang politisi. Kalau ini bocor, kita semua tamat. Tak ada yang menyela, sunyi, kecuali suara detak jam dinding dan hujan yang memukul kaca. Akhirnya, keputusan diambil, bukan dengan suara bulat, tapi dengan rasa takut yang lebih besar daripada rasa bersalah. Rahmat harus dihilangkan. Tengah malam, Rahmat sudah berada dalam perjalanan pulang. Mobilnya melaju pelan karena jalanan licin. Ia tak sadar ada mobil lain yang mengikutinya sejak ia keluar dari parkiran kantor. Di tikungan sepi, seseorang muncul di tengah jalan. Rahmat injak rem, mobil tergelincir, dan dalam sekejap, 2 orang bertopeng menariknya keluar. Ia sempat berteriak, tapi hujan menelan suaranya. Laptop dan ponselnya dilempar ke sungai, tubuhnya dibawa ke tempat yang tidak akan pernah ditemukan orang. Mayat Rahmat ditemukan 2 hari kemudian, tersangkut di bawah jembatan, dengan luka-luka yang direkayasa seolah-olah ia korban kecelakaan. Polisi cepat mengumumkan bahwa ini murni insiden lalu lintas. Tidak ada tanda-tanda kejahatan, kata mereka. Media ikut menenangkan publik, wartawan muda gugur di jalan tugas. Sebuah ironi yang menyakitkan. Bahkan kolega Rahmat pun menerima penjelasan itu dengan gamang, tak satu pun berani menggali lebih dalam. Sementara itu, orang-orang di balik tragedi ini kembali ke kehidupan mereka. Farid naik jabatan sebagai menteri. Dani, sang pengusaha, mendapat proyek besar dari pemerintah. Suryana, Kapolres yang ikut menutup kasus, dipindah ke ibu kota dengan promosi. Bahri, pengacara mereka, membersihkan semua jejak digital. Dan Ustaz Fauzan, sang tokoh agama, dengan tenang berkhotbah tentang pentingnya kejujuran dan integritas di hadapan ribuan jemaah. Namun, di balik kemenangan itu, ada sesuatu yang tak bisa mereka hapus malam itu. Setiap kali mereka mencoba melupakannya, sesuatu mengingatkan mereka kembali. Suara hujan, kilat di langit, atau sekadar detak jam di malam hari. Mereka tak sadar, mereka tidak hanya menghilangkan seorang manusia. Mereka membuka pintu menuju sesuatu yang tak bisa ditutup kembali, penghakiman yang jauh lebih besar. Rahmat mungkin telah dikubur, tetapi kebenaran tidak ikut mati. Sesuatu mulai berubah sejak malam itu, meski samar. Dan kelima orang itu tidak tahu, bahwa mereka baru saja menandatangani perjanjian tak kasat mata, bukan dengan manusia, tapi dengan Tuhan. 3 bulan setelah kematian Rahmat, Bahri duduk sendirian di ruang kantornya. Di antara berkas-berkas legal dan piala penghargaan yang berjajar rapi, ada rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap layar laptop, mencoba fokus pada kontrak merger yang harus disusun. Tapi pikirannya melayang, kembali pada malam itu. Malam saat ia menyerahkan alamat Rahmat dan mengatur semua agar terlihat seperti kecelakaan. Ia tidak menyentuh darah, tidak menembakkan senjata. Tapi dalam hatinya, ia tahu dialah kunci dari semuanya. Tidur Bahri tidak lagi lelap. Ia mulai dihantui mimpi yang sama, Rahmat berdiri di tepi ranjangnya, wajahnya pucat, mulutnya penuh lumpur, namun tetap bisa berkata-kata. Kau pikir ini sudah selesai? Setiap kali ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Awalnya ia mengabaikan, menganggap itu hanya stres. Tapi mimpi itu datang berulang, persis, tanpa berubah, malam demi malam. Farid, yang kini menjadi Menteri Infrastruktur, menikmati sorotan kamera. Ia baru saja meresmikan jembatan baru dan diwawancarai media tentang visinya membangun negeri. Tapi di balik senyumnya, ia mulai merasa tidak nyaman. Suatu malam, saat ia bersiap tidur di apartemen mewahnya, ia mendengar suara ketukan di pintu. 3 kali, pelan tapi jelas. Ia buka pintu, kosong. Tapi setiap malam, ketukan itu kembali. Tepat pukul 2.17 dini hari, jam saat Rahmat ditemukan meninggal. Di sisi lain kota, Dani, sang pengusaha, mulai mengalami kerugian aneh.
Dua proyek besar tiba-tiba gagal karena alasan teknis yang tak masuk akal. Material rusak, alat berat terbakar, dan investor asing tiba-tiba membatalkan kerjasama. Ia mencoba membungkam kegelisahan dengan menghambur-hamburkan uang, menyuap pejabat, membeli mobil baru. Tapi yang terus muncul di pikirannya hanyalah satu wajah, Rahmat. Dan bisikan samar yang terasa seolah berasal dari bawah tanah. Kapolres Suryana, kini menjabat di Mabes Polri, mulai sering kehilangan fokus saat bekerja. Ia merasa diawasi. Saat melihat kaca cermin di ruangannya, ia pernah melihat pantulan seseorang berdiri di belakangnya, meski ruangan itu terkunci dan kosong. Ia menghubungi psikiater secara diam-diam. Diagnosis awal, gangguan stres pasca trauma. Tapi ia tahu itu bukan sekadar trauma, itu rasa bersalah yang mulai berwujud. Satu-satunya yang tampak tenang adalah Ustaz Fauzan. Ia tetap ceramah seperti biasa, mengisi acara televisi, menulis buku rohani, bahkan mengisi kuliah umum di kampus. Tapi suatu malam, saat ia bersujud dalam salat tahajud, suara serak tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Engkau tahu siapa aku?" Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi malam itu ia tidak bisa menyelesaikan doanya. Kelima orang itu masih bebas. Tidak ada satupun yang bisa menjerat mereka secara hukum. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Tapi masing-masing dari mereka mulai merasakan sesuatu yang tak bisa mereka hindari, dosa yang hidup. Ia tidak membusuk, tidak menghilang. Ia tumbuh, merayap dari dalam, dan Tuhan mulai menunjukkan bahwa tak satu pun dari mereka benar-benar lolos. Di luar sana, di dunia nyata, Rahmat mungkin sudah dikubur dengan nisan sederhana. Tapi di alam yang lebih tinggi, namanya belum dicoret dari daftar korban yang menunggu keadilan. Dan ini baru permulaan. Di sebuah gedung tinggi berlantai 30, dengan dinding kaca yang berkilau terkena cahaya pagi, Dani duduk di ruang kerjanya yang megah. Di hadapannya terbentang pemandangan kota, mobil-mobil kecil seperti semut dan gedung pencakar langit yang lain berjejer rapi. Ia seharusnya merasa bangga, perusahaannya baru saja mendapatkan proyek reklamasi besar dari pemerintah. Tapi matanya kosong menatap keluar jendela, pikirannya jauh, terkunci pada anaknya yang sejak 2 minggu lalu terbaring di rumah sakit, tak kunjung bangun. Dokter sudah angkat tangan, semua hasil pemeriksaan normal, tidak ada kelainan organ, tidak ada infeksi, tidak ada trauma. Tapi bocah laki-laki itu tak membuka mata, tak bicara, hanya bernafas dengan bantuan alat. Dani memanggil dukun, paranormal, sampai ustaz terkenal. Tak satu pun yang berhasil. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua buta yang dipanggil ke rumahnya malam-malam, hanya berkata lirih setelah menyentuh kepala anak itu, ada bayang-bayang yang tidak ingin dia kembali. Dani tidak percaya takhayul, ia percaya pada uang, kekuasaan, jaringan. Tapi malam itu, ketika ia berdiri di balik jendela kantornya sambil menatap hujan yang turun, bayangan wajah Rahmat muncul di pantulan kaca. Bukan hanya sekilas, wajah itu jelas, mata menatapnya lurus, dan mulut bergerak meskipun tak bersuara. Dani terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Ia yakin itu hanya halusinasi. Tapi saat ia menoleh, bayangan itu masih ada, kali ini tersenyum, tipis dan penuh sindiran. Keesokan harinya, Dani mencoba melawan rasa bersalah dengan kekuasaan. Ia mengadakan konferensi pers, mengumumkan pembentukan Yayasan Amal Rahmat Sejahtera, sebuah lembaga bantuan pendidikan bagi jurnalis muda. Di hadapan kamera, ia berbicara dengan suara bergetar, bahkan menitikkan air mata. Tapi itu semua hanya pertunjukan. Tujuan sebenarnya adalah menyamarkan aliran dana ilegal dan mencuci reputasi. Ia bahkan menamai yayasan itu dengan nama, Rahmat, untuk menutupi rasa bersalahnya, seolah mencoba mendamaikan sesuatu yang tak bisa didamaikan. Namun, malam setelah peluncuran yayasan itu, Dani bermimpi anaknya berdiri di tengah jalan, memanggil-manggil, sebelum disambar mobil dari arah berlawanan. Ia terbangun dengan jeritan, keringat membasahi tubuhnya. Ia berlari ke kamar anaknya di rumah sakit, berharap menemukan perubahan. Tapi yang ia temui adalah monitor detak jantung yang tiba-tiba memunculkan garis lurus. Tubuh anaknya tak bergerak, dokter bergegas masuk, tapi Dani hanya berdiri diam. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan lagi soal medis. Ini pembalasan. Bukan dari manusia, tapi dari Tuhan yang telah ia abaikan selama bertahun-tahun, yang kini menagih sesuatu yang lebih mahal dari uang, jiwa. Keesokan harinya, semua orang mengucapkan belasungkawa.
Media menulisnya sebagai musibah yang menyayat hati seorang pengusaha sukses. Tapi Dani tidak menangis di pemakaman. Ia hanya diam, menatap tanah basah di mana anaknya dikubur. Di dalam hatinya, ia tahu anak itu tidak sendirian. Ada rahmat di sana, dan dosa yang ia coba kubur mulai menggali jalan keluar. Dan di balik dinding kaca kantornya, bayangan itu masih berdiri. Tidak pergi, tidak menghilang. Komisaris Besar Suryana menatap kaca spion mobil dinasnya saat melintasi jalan tol yang sepi menjelang tengah malam. Matanya nanar, tubuhnya lelah, tapi bukan karena pekerjaan. Ada sesuatu yang terus mengganggunya akhir-akhir ini. Bayangan, bukan sekadar dalam pikiran, tapi muncul di tempat-tempat yang tak semestinya, di cermin kamar mandi, di layar monitor CCTV yang tiba-tiba merekam sosok berdiri di lorong kosong, dan terkadang, di kaca mobil seperti sekarang. Ia memberhentikan mobil mendadak, jantungnya berdebar tak karuan. Spion itu jelas merefleksikan wajah seseorang di kursi belakang, meski ia tahu ia sendirian. Ia menoleh cepat, kosong. Tidak ada siapa-siapa, tapi ketika ia kembali melihat ke spion, sosok itu masih di sana. Kali ini lebih jelas, mata gelap, pipi memar, dan bibir yang bergerak tanpa suara. Suryana keluar dari mobil dan muntah di aspal. Kembali ke rumah malam itu, ia langsung menuju kamar mandi dan membasuh wajah. Ia menatap dirinya di cermin dan untuk sesaat berpikir untuk memukul kaca itu sampai hancur. Tapi tangan itu gemetar. Ia tahu siapa yang muncul di spion tadi. Rahmat, wartawan yang dulu ia pastikan, mati bersih, tanpa jejak, tanpa penyelidikan. Ia bahkan membuat laporan resmi bahwa korban adalah pelanggar lalu lintas yang kehilangan kendali di jalan licin. Satu berkas kecil, satu tanda tangan, dan semua selesai. Tapi ternyata tidak, istrinya mulai memperhatikan perubahan. Suryana tidak lagi tidur nyenyak. Ia bicara sendiri di malam hari, kadang menjerit dalam tidur, menyebut nama-nama yang tak dikenalnya. Ia tak bisa menjelaskan bahwa mimpi itu selalu sama, ia berada di tengah ruang interogasi, dan Rahmat duduk di seberang meja, menatapnya. Tapi kali ini bukan Rahmat yang diinterogasi. Dialah yang ditanya, dan setiap kali ia mencoba menjawab, mulutnya tak bisa dibuka. Terkunci. Di kantor, anak buahnya mulai berbisik. Suryana tampak gugup, temperamen, dan mudah curiga. Ia mulai memeriksa berkas lama, paranoid kalau ada yang membocorkan kasus Rahmat. Ia bahkan sempat meminta timnya untuk memeriksa kembali rekaman lalu lintas malam kejadian. Tapi semua file sudah dibersihkan oleh Bahri sejak awal. Kosong, bersih. Seperti tidak pernah terjadi, tapi entah mengapa, satu file rusak muncul di hard drive cadangan, tanpa nama. Dan dalam rekaman buram itu, terlihat seseorang berdiri di pinggir jembatan, merekam. Suryana menyimpan file itu sendiri. Tidak menunjukkan siapa-siapa, tapi semenjak itu, ia merasa jalan pulang dari kantor ke rumah berubah. Ada tikungan yang seharusnya tidak ada. Lampu jalan yang mati tiba-tiba menyala saat mobilnya lewat. Di satu titik, ia merasa seperti mengitari jalan yang sama berulang-ulang. Dan di tikungan terakhir, selalu ada seseorang berdiri di tepi jalan. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya menatap. Pagi itu, Suryana menghadap cermin di kamar mandi. Ia buka laci dan mengeluarkan pistol dinasnya. Tangannya gemetar, ia tak tahu ingin menembak apa, bayangan, mimpi, atau dirinya sendiri. Tapi yang ia tahu, hukum manusia bisa dimanipulasi, tapi rasa bersalah tidak. Dan ia tidak lagi takut dihukum oleh orang lain. Ia takut akan apa yang datang setiap malam, saat lampu dipadamkan dan suara detik jam berdetak lebih keras dari suara hati nuraninya. Sementara itu, di ujung jalan menuju rumahnya, seseorang kembali berdiri diam. Basah oleh hujan, tak membawa apapun kecuali tatapan yang tak pernah berkedip. Masjid megah di tengah kota itu penuh setiap malam Jumat. Jamaah berbondong-bondong hadir untuk mendengarkan tausiah dari Ustaz Fauzan, tokoh agama yang dikenal santun, berwibawa, dan penuh ilmu. Wajahnya sering muncul di televisi nasional, membahas moral, kejujuran, dan pentingnya hidup lurus di jalan Tuhan. Namun, tak ada yang tahu, di balik sorban putih dan jubah yang bersih itu, ada luka besar yang perlahan membusuk. Rahasia tentang malam kelam itu, ketika ia menyetujui kematian Rahmat demi melindungi jejaring kekuasaan yang ikut membiayai pesantrennya. Sejak beberapa minggu terakhir, Fauzan mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia masih berdiri di mimbar, menyampaikan dakwah dengan suara tenang,
tapi ia mulai lupa ayat-ayat yang sudah ia hafal bertahun-tahun. Beberapa kali ia membaca surat yang salah. Matanya bergerak gelisah saat berceramah, seolah ada sosok yang berdiri di antara kerumunan jamaah, memandangnya tanpa berkedip. Ia menyalahkan kelelahan, usia, bahkan stres. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan kelelahan dunia. Ini adalah beban yang mulai menyeret ruhnya ke jurang. Satu malam, ketika ia sedang sujud dalam salat tahajud, ia merasa sajadahnya basah. Bukan karena air mata atau air wudhu. Saat ia angkat kepala, sajadah itu berubah warna seperti dilumuri darah. Ia berkedip, kembali normal, tapi kejadian itu terus berulang. Bahkan kadang di atas sajadah, ia melihat nama Rahmat tertulis samar, seolah ada yang ingin mengingatkan bahwa ia telah mengkhianati seseorang yang tak bersenjata, tapi membawa kebenaran. Lebih mengerikan, khotbahnya mulai terdengar aneh bagi sebagian jamaah. Beberapa orang mengaku mendengar suaranya berubah, menjadi berat, seperti bukan miliknya. Ada yang merasa khotbah itu bukan lagi ajakan pada kebaikan, tapi justru menciptakan ketakutan. Ada yang bahkan mengaku melihat bayangan lain berdiri di sampingnya di atas mimbar, walau hanya sekelebat. Jumlah jamaah mulai menurun perlahan. Tapi Fauzan tetap datang, tetap berbicara, walau wajahnya semakin pucat dan matanya seperti memendam sesuatu yang tak bisa diceritakan kepada siapapun. Di ruang pribadinya di pesantren, ia mulai menulis surat panjang kepada Tuhan. Surat pengakuan, bukan untuk dibaca manusia, bukan untuk dipublikasikan. Ia menuliskan semuanya, siapa yang ia lindungi, mengapa ia diam, bagaimana ia berdalil untuk membungkam suara keadilan. Tapi setiap kali surat itu selesai, kertasnya hilang. Tertiup angin padahal semua jendela tertutup, atau terbakar begitu saja seperti terkena api yang tak terlihat. Seolah Tuhan tak menerima permintaan maaf yang dibungkus kata-kata indah tapi tidak diiringi pertobatan nyata. Fauzan mencoba menghapus dosa dengan amal. Ia menyumbang diam-diam ke yayasan korban kekerasan. Ia bangun masjid kecil di desa terpencil. Tapi semuanya terasa hampa, malam-malamnya tetap sunyi, dan suara langkah kaki di belakang sajadahnya tak pernah berhenti, walau pesantren sudah kosong. Ia tahu suara itu, langkah Rahmat, yang pernah datang padanya membawa bukti kejahatan, berharap ada cahaya dari sosok yang dianggap suci. Tapi waktu itu, ia tolak dengan alasan tak berdasar, hanya karena yang ia lindungi lebih berkuasa daripada kebenaran. Pada suatu malam, saat menyendiri di perpustakaan pesantren, kitab suci yang tersusun rapi di rak tiba-tiba berjatuhan satu persatu. Tidak ada angin, tidak ada gempa, dan di antara buku-buku yang berserakan, satu kertas muncul. Sebuah foto Rahmat, dengan coretan tinta hitam bertuliskan, engkau memilih diam. Maka engkau telah berbicara untuk yang salah. Fauzan memejamkan mata. Di ruangan itu, di antara cahaya redup dan bau kertas tua, ia berbisik lirih, bukan doa, tapi pengakuan, aku tahu, ini belum selesai. Masjid megah di tengah kota itu penuh setiap malam Jumat. Jamaah berbondong-bondong hadir untuk mendengarkan tausiah dari Ustaz Fauzan, tokoh agama yang dikenal santun, berwibawa, dan penuh ilmu. Wajahnya sering muncul di televisi nasional, membahas moral, kejujuran, dan pentingnya hidup lurus di jalan Tuhan. Namun, tak ada yang tahu, di balik sorban putih dan jubah yang bersih itu, ada luka besar yang perlahan membusuk, rahasia tentang malam kelam itu, ketika ia menyetujui kematian Rahmat demi melindungi jejaring kekuasaan yang ikut membiayai pesantrennya. Sejak beberapa minggu terakhir, Fauzan mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia masih berdiri di mimbar, menyampaikan dakwah dengan suara tenang, tapi ia mulai lupa ayat-ayat yang sudah ia hafal bertahun-tahun. Beberapa kali ia membaca surat yang salah. Matanya bergerak gelisah saat berceramah, seolah ada sosok yang berdiri di antara kerumunan jamaah, memandangnya tanpa berkedip. Ia menyalahkan kelelahan, usia, bahkan stres. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan kelelahan dunia. Ini adalah beban yang mulai menyeret ruhnya ke jurang. Satu malam, ketika ia sedang sujud dalam salat tahajud, ia merasa sajadahnya basah. Bukan karena air mata atau air wudhu. Saat ia angkat kepala, sajadah itu berubah warna seperti dilumuri darah. Ia berkedip, kembali normal, tapi kejadian itu terus berulang. Bahkan kadang di atas sajadah, ia melihat nama Rahmat tertulis samar, seolah ada yang ingin mengingatkan bahwa ia telah mengkhianati seseorang yang tak bersenjata, tapi membawa kebenaran. Lebih mengerikan,
khotbahnya mulai terdengar aneh bagi sebagian jamaah. Beberapa orang mengaku mendengar suaranya berubah, menjadi berat, seperti bukan miliknya. Ada yang merasa khotbah itu bukan lagi ajakan pada kebaikan, tapi justru menciptakan ketakutan. Ada yang bahkan mengaku melihat bayangan lain berdiri di sampingnya di atas mimbar, walau hanya sekelebat. Jumlah jamaah mulai menurun perlahan. Tapi Fauzan tetap datang, tetap berbicara, walau wajahnya semakin pucat dan matanya seperti memendam sesuatu yang tak bisa diceritakan kepada siapapun. Di ruang pribadinya di pesantren, ia mulai menulis surat panjang kepada Tuhan. Surat pengakuan, bukan untuk dibaca manusia, bukan untuk dipublikasikan. Ia menuliskan semuanya, siapa yang ia lindungi, mengapa ia diam, bagaimana ia berdalil untuk membungkam suara keadilan. Tapi setiap kali surat itu selesai, kertasnya hilang. Tertiup angin padahal semua jendela tertutup, atau terbakar begitu saja seperti terkena api yang tak terlihat. Seolah Tuhan tak menerima permintaan maaf yang dibungkus kata-kata indah tapi tidak diiringi pertobatan nyata. Fauzan mencoba menghapus dosa dengan amal. Ia menyumbang diam-diam ke yayasan korban kekerasan. Ia bangun masjid kecil di desa terpencil. Tapi semuanya terasa hampa, malam-malamnya tetap sunyi, dan suara langkah kaki di belakang sajadahnya tak pernah berhenti, walau pesantren sudah kosong. Ia tahu suara itu, langkah Rahmat, yang pernah datang padanya membawa bukti kejahatan, berharap ada cahaya dari sosok yang dianggap suci. Tapi waktu itu, ia tolak dengan alasan tak berdasar, hanya karena yang ia lindungi lebih berkuasa daripada kebenaran. Pada suatu malam, saat menyendiri di perpustakaan pesantren, kitab suci yang tersusun rapi di rak tiba-tiba berjatuhan satu persatu. Tidak ada angin, tidak ada gempa, dan di antara buku-buku yang berserakan, satu kertas muncul. Sebuah foto Rahmat, dengan coretan tinta hitam bertuliskan, "Engkau memilih diam. Maka engkau telah berbicara untuk yang salah." Fauzan memejamkan mata. Di ruangan itu, di antara cahaya redup dan bau kertas tua, ia berbisik lirih, bukan doa, tapi pengakuan, "Aku tahu, ini belum selesai." Farid duduk di ruang kerjanya di kementerian, ditemani lampu kuning temaram dan layar monitor yang menyala redup. Ruangan itu megah dan sunyi, dengan rak buku berisi dokumen-dokumen negara, undang-undang, dan segudang berkas proyek. Ia baru saja menandatangani kerjasama luar negeri bernilai triliunan. Di luar, wartawan menunggu untuk mewawancarainya. Tapi malam ini, ia tak ingin bicara. Tidak karena lelah, tapi karena ada suara, yang hanya ia dengar sendiri, bergema tanpa henti di dalam kepalanya, berapa harga sebuah nyawa. Farid tak suka bicara soal moral. Baginya, politik adalah dunia strategi, bukan tempat untuk nilai-nilai suci. Ketika Rahmat menyelidiki proyek kementeriannya yang syarat korupsi dan markup, ia tak gentar. Ia tahu siapa yang harus ditekan, siapa yang harus dibungkam, dan siapa yang bisa dibayar untuk diam. Ia bahkan ikut memutuskan, tanpa harus bicara langsung, bahwa masalah itu perlu disingkirkan. Ia hanya memberi isyarat, dan semua orang mengerti, seperti biasanya. Namun sekarang, sesuatu berubah. Pidatonya mulai terganggu. Ia sering lupa nama sendiri saat berbicara. Mikrofon tiba-tiba mati setiap kali ia menyebut kata, amanah, atau kejujuran. Layar prompter error, menampilkan kalimat-kalimat yang tak ditulis sebelumnya. Pernah, saat konferensi pers disiarkan langsung, monitor di belakangnya menampilkan potret Rahmat selama 2 detik, cukup singkat untuk disangkal, tapi cukup lama untuk membuat beberapa staf pucat pasi. Farid marah besar, memecat 2 teknisi IT. Tapi kejadian itu terus berulang, dengan cara berbeda. Ia mulai mendengar suara mengetuk pintu ruangannya di malam hari, ketika semua orang sudah pulang. Ketukan pelan, 3 kali, selalu 3, ketika ia buka pintu, kosong. Tapi begitu ia kembali ke meja, secarik kertas putih ada di atas keyboard. Tanpa tulisan, hanya bercak darah kecil di pojok kanan atas. Ia panik, memeriksa CCTV, tak ada satupun yang lewat koridor sejak 1 jam sebelumnya. Dan dalam CCTV, pintu ruangannya tak pernah terbuka. Di rumah pun tak lebih baik. Istrinya mengeluh sering terbangun karena ia mengigau dalam tidur, menyebut-nyebut Rahmat, pengampunan, dan suara dari lorong. Farid mulai kehilangan waktu. Pernah ia menyetir ke kantor, tapi sadar ia berada di TPU tempat Rahmat dikuburkan, padahal ia tak pernah tahu lokasinya. Batu nisan Rahmat bersih, seperti baru dipasang.
Tapi tak ada nama di atasnya. Hanya satu kalimat terukir, yang mati tidak. Diam. Farid mulai sering masuk ruangan salat, bukan untuk berdoa, tapi untuk bersembunyi. Ia merasa tempat itu paling aman. Tapi bahkan di sana, gema suara Rahmat terus terdengar. Tidak menuduh, tidak marah, hanya bertanya, terus dan terus, dalam suara tenang dan dingin, mengapa kau diam waktu itu? Ia mencoba menjawab, berbisik dalam tangis, karena aku tak bisa melawan mereka, tapi suara itu hanya kembali berkata, tapi kau memilih jadi bagian dari mereka. Pagi hari, seorang staf menemukan meja Farid kosong. Hanya secarik kertas tersisa, ditulis dengan tangan yang gemetar. Aku tak lagi tahu suara siapa yang hidup dalam pikiranku. Tapi aku tahu, itu bukan suara manusia. Dan aku tak bisa membungkamnya dengan peraturan atau undang-undang. Di luar, wartawan terus menunggu. Tapi Farid tak pernah muncul. Sejak hari itu, ia tak pernah terlihat di layar manapun. Rumah kecil di pinggir kota itu tak pernah ramai. Milik pasangan suami istri lanjut usia yang hidup tenang. Tapi sejak sebulan lalu, ketenangan itu terusik. Televisi mereka menyala sendiri tengah malam, hanya menampilkan layar hitam dengan suara samar, seperti rekaman. Suara pria muda berbicara dengan nada pelan, jernih, tapi kalimatnya mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Jika kebenaran harus mati untuk kekuasaan, maka tak ada lagi yang layak hidup dalam damai. Pasangan itu tak tahu siapa Rahmat. Mereka hanya merasa seperti mengenalnya entah dari mana. Ibu itu mulai bermimpi tentang seorang pemuda datang ke rumahnya, duduk di meja makan, dan menceritakan kisahnya. Dalam mimpi, wajahnya lebam, bajunya kusut, tapi suaranya tetap tenang. Ia bicara soal keadilan, soal bagaimana ia pernah percaya bahwa kebenaran pasti menang. Tapi dunia, dan orang-orang di dalamnya, mengajarinya sebaliknya. Tak lama kemudian, kisah serupa muncul dari berbagai tempat. Seorang penjaga malam di gedung tua bersumpah melihat seorang pria berdiri di depan lift selama berjam-jam, padahal gedung itu kosong. Ia sempat memanggil, tapi sosok itu hanya menatap dan menghilang saat lampu menyala. Di dinding dekat lift, tertulis dengan spidol merah, bahkan sunyi pun bisa bicara, jika manusia tak mau lagi mendengar. Media sosial mulai ramai dengan kisah-kisah ganjil. Video tanpa suara muncul di ponsel orang-orang, dikirim entah dari mana, menampilkan potongan-potongan berita lama yang tak pernah ditayangkan. Rangkaian laporan investigatif, foto-foto yang dulu dihapus, dokumen yang hilang. Dan semua video itu berakhir dengan satu nama di layar, Rahmat. Beberapa orang menganggap ini aksi hacker. Tapi tak ada jejak digitalnya. Bahkan ahli forensik siber pun tak bisa menjelaskan dari mana video itu berasal. Yang paling mengejutkan adalah ketika seorang siswa SMA di kota kecil menulis esai tentang keadilan yang dibungkam, dan mengklaim inspirasinya berasal dari seseorang yang datang dalam mimpi. Guru yang membacanya menangis. Esai itu bukan hanya dalam, tapi menyebut detail kasus korupsi yang tak pernah diliput media. Ketika diminta menjelaskan, siswa itu hanya berkata, "Aku tak tahu siapa dia, tapi setiap malam dia duduk di ujung tempat tidur dan mengajari aku menulis." Tak ada lagi keraguan, sosok Rahmat telah melampaui tubuh dan waktu. Ia tidak sekadar korban, ia telah menjadi gema, bukan sebagai hantu yang gentayangan karena dendam, tapi sebagai suara yang bangkit karena dunia memilih diam. Ia datang bukan hanya untuk menghantui mereka yang bersalah, tapi untuk mengusik nurani semua yang pernah memilih diam, pura-pura tak tahu, atau hanya menyaksikan dari jauh. Kini, ketakutan bukan hanya milik para pelaku, tapi milik siapapun yang pernah berkata, "Itu bukan urusanku." Karena suara Rahmat tak lagi mencari pembalasan. Ia mencari pendengar. Suatu sore yang mendung, seorang remaja lelaki muncul di pelataran kantor berita independen yang hampir bangkrut. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya kosong namun menatap dalam. Ia mengenakan hoodie hitam dengan ransel lusuh di punggung. Ia mendatangi redaksi tanpa janji, tanpa identitas, hanya mengatakan satu kalimat. "Aku punya sesuatu dari Rahmat." Wartawan senior di sana, Nadira, awalnya mengira ini lelucon. Sejak suara-suara tentang Rahmat merebak, banyak yang datang membawa cerita mistis. Tapi kali ini berbeda. Remaja itu membuka ranselnya dan mengeluarkan satu bundel dokumen, sebuah flash disk, dan satu catatan lusuh dengan tulisan tangan. "Jika kau membaca ini, artinya waktu untuk diam sudah habis. Tertanda,
Dokumen itu adalah salinan lengkap investigasi yang hilang. Bukan hanya bukti korupsi di kementerian dan jejaring mafia hukum, tapi juga transkrip lengkap rekaman Rahmat dengan para pelaku. Nama, tanggal, lokasi, suara. Semuanya. Beberapa file bahkan mencantumkan nomor rekening dan aliran dana yang mengarah ke tokoh-tokoh yang tak pernah disentuh hukum. Nadira gemetar saat membaca. Ini bukan hantu. Ini bukan sekadar kisah tentang seorang wartawan mati. Ini ledakan yang menunggu di sulut. Namun, yang paling mengejutkan bukan dokumen itu, melainkan video terakhir di flash disk. Dalam video, Rahmat duduk di ruangan sempit, kamera di depannya. Ia berbicara langsung ke layar. Jika kalian menonton ini, mungkin aku sudah dianggap tidak ada. Tapi kebenaran tak mati bersamaku. Ia hanya pindah rumah. Ia tinggal dalam siapapun yang masih punya hati. Remaja itu menolak memberi nama. Ia hanya mengatakan bahwa, suara, Rahmat menuntunnya ke tempat di mana file-file itu dikubur, secara harfiah, di balik dinding lama sebuah bangunan terbengkalai. Ia mengaku tidak tahu kenapa ia yang dipilih. Hanya bahwa sejak ia bermimpi tentang suara itu, hidupnya berubah. Ia merasa harus bicara, harus membawa semua ini ke cahaya. Nadira dan tim redaksi akhirnya membuat keputusan besar, mereka akan merilis seluruh dokumen secara publik, tanpa sensor. Risiko besar, mereka tahu siapa saja yang akan mereka hadapi. Tapi saat itu juga, mereka sadar, mereka bukan lagi saksi. Mereka adalah bagian dari cerita yang Rahmat mulai. Dan saat berita itu dirilis secara daring dalam artikel berjudul, yang dibungkam kini bicara, ratusan ribu orang membacanya dalam hitungan menit. Trending di media sosial, sorotan media internasional pun mulai mengarah ke negeri ini. Tapi di sela semua hiruk-pikuk itu, Nadira menatap keluar jendela ruang redaksi. Remaja itu sudah pergi, tak meninggalkan jejak, hanya satu catatan tertinggal di meja, ditulis dengan huruf miring dan tinta hitam. Aku hanya suara. Tapi kini kalian adalah gema. Tak ada palu diketukkan, tak ada ruang sidang, tapi penghakiman dimulai. Beberapa hari setelah dokumen dibuka ke publik, efeknya mulai terasa seperti ledakan berantai. Para pejabat yang namanya tercantum satu persatu menghilang dari layar berita. Ada yang mendadak, sakit, ada yang mengundurkan diri tanpa alasan, dan ada pula yang mencoba menyangkal, tapi bukti sudah terlalu rincin, terlalu kuat, dan terlalu banyak saksi yang tiba-tiba berani bicara. Di jalanan, mural Rahmat mulai bermunculan di dinding-dinding kota. Bukan sebagai simbol kesedihan, tapi sebagai api. Warga mulai keluar rumah bukan hanya untuk memprotes, tapi untuk mengingatkan. Mereka membawa salinan artikel, membaca ulang kutipan-kutipan Rahmat di tempat umum, menggelar forum-forum kecil di gang sempit, masjid, sekolah, dan terminal. Mereka tak menunggu keadilan dari pengadilan, karena mereka tahu, hukum telah lama dilipat-lipat oleh tangan-tangan yang sama. Tapi mereka bisa melawan dengan satu hal yang paling ditakuti para penguasa, kesadaran yang menyebar. Tak lama kemudian, beberapa pelaku utama, termasuk Bahri, sang pengacara, ditemukan dalam kondisi tragis. Bukan dibunuh, tapi tumbang oleh beban yang mereka pikir takkan pernah menyentuh mereka, rasa bersalah. Bahri menulis surat panjang sebelum menghilang dari apartemennya. Isinya bukan pengakuan dosa, tapi pengakuan bahwa ia tahu dari awal ia bersalah. Ia hanya tak pernah percaya bahwa suara nurani bisa bertahan hidup di dunia seperti ini. Ia salah, sangat salah. Farid, sang menteri, tak pernah muncul kembali. Tapi satu malam, seorang penggembala di desa terpencil mengaku menemukan seseorang yang duduk diam di masjid tua, memandangi Al-Quran yang terbuka di surat Al-Ma'un. Ketika didekati, orang itu hanya berkata, kebenaran itu seperti air, ia akan menemukan jalannya sendiri. Lalu ia pergi, meninggalkan jam tangan mewah dan jas mahal di belakang. Hanya mengenakan sarung dan peci lusuh. Dan Rahmat, ia tetap tak kembali secara fisik. Tapi anak-anak sekolah mulai menyebut namanya dalam pelajaran sejarah. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemantik. Generasi baru mengenalnya bukan karena bagaimana ia mati, tapi karena bagaimana ia tetap bicara setelah kematiannya. Film dokumenter tentangnya masuk nominasi internasional. Di bagian akhir film itu, terdengar suara narasi yang diambil dari videonya. Jangan hidup hanya untuk selamat. Hiduplah agar suara kalian tetap terdengar, bahkan setelah kalian tiada. Akhirnya, bangsa itu tidak berubah karena undang-undang baru.
Tapi karena luka lama yang dibiarkan terbuka hingga mengajarkan mereka satu hal, bahwa diam adalah bentuk kejahatan paling sunyi. Penghakiman sejati memang tak pernah butuh ruang sidang. Ia hidup di hati manusia yang masih mau mendengar. Dan suara Rahmat, kini hidup dalam banyak nama. Dalam setiap kepala yang berani bertanya. Dalam setiap dada yang masih